apakah itu cacat hukum atau tidak? Tadi saya mendapat jawaban dari pimpinan rapat paripurna bahwa itu sudah dikonsultasikan. Bagi saya juga masih melihat apakah penafsiran itu bisa inkonstitusional atau tidak. Saya masih butuh mencari jawaban yang tepat. Karena menurut saya seandainya satu tahapan terlewat dan itu adalah perintah undang-undang, lalu ini disahkan, jujur dalam tanda kutip dalam pikiran saya ini masih saya anggap ada kerancuan. Nah ya Pak, kami juga kan ada ambigunya mungkin apakah sebelum ini ada pembuatan konsensus di antara ketua-ketua komisi, tapi komisi tidak melibatkan anggota komisinya untuk sebuah konsensus ini, jadi dianggapnya komisi udah satu suara gitu Pak, padahal belum gitu Pak. Ini dalam prosesnya kemarin yang saya ikuti ada rapat konsultasi yang dilakukan oleh pimpinan dewan beserta ketua fraksi. Sementara yang menjadi rancu bagi saya dalam perintah tadi di pasal 151 ayat 5 menyampaikan bahwa rapat konsultasi itu seharusnya dilakukan oleh pimpinan dewan dan pimpinan fraksi, bukan ketua fraksi. Artinya, kalaupun itu dilakukan rapat konsultasi, bagi saya itu belum cukup memenuhi standar hukum atas pemberlakuan peraturan yang seharusnya kita taati bersama. Begini, kalau itu hanya dilakukan oleh ketua fraksi, jumlah ketua fraksi di gedung DPRD yang terhormat yang kita cintai bersama ini 8. Kalau itu hanya dilakukan oleh ketua dan pimpinan 8 tambah 4 12, apakah cukup quorum atau cukup bisa mewakili atas putusan yang sifatnya penting dan strategis? Lain hal ketika itu kita ikuti perintah daripada tata tertib yang berada di bawah payung hukum undang-undang. Jika pimpinan fraksi yang dilibatkan 8, kalau pimpinan itu kan jumlahnya 3 Pak. 8 kali 3 24 tambah pimpinan 28. Meskipun nanti di rapat paripurna masih ada yang berbeda pendapat, silang pendapat terkait penafsiran apa yang tertera dalam kebijakan anggaran KUHP-PAS, deadlock katakan, tapi yang mewakili sudah 28, dia sudah quorum, sudah 50% per 1. Saya melihat filosofi itu dalam sebuah demokrasi ketika kita melakukan musyawarah. Sehingga saya, kalau kita disebut sebagai wakil rakyat, masa untuk keputusan penting harus diwakilkan kembali? Jadi tanggung jawab saya sebagai pribadi, saya tetap manut taat pada perintah partai. Apapun yang diperintahkan oleh fraksi atau oleh partai dalam hal ini, saya ikut hormat. Tapi ini bukan soal itu. Ini adalah soal bagaimana kita menjalankan sebuah regulasi peraturan sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan oleh undang-undang. Pak maaf, berarti ya Bapak tetap menjalankan apa instruksi partai Pak ya? Nah terkait tadi Bapak melakukan walkout, apakah dari ketua fraksi ada teguran atau apa gitu Pak? Dari ketua fraksi atau ketua partai barangkali. Ketua partai, ya. Sampai detik ini saya belum mendapat kontak. Ya, artinya saya anggap bahwa saya tidak mendapat teguran. Belum ada komunikasi lanjutan dengan fraksi sampai detik ini, kan ini baru beberapa jam ya. Saya tidak tahu ke depan seperti apa. Saya juga belum tahu dan tidak mau memprediksi. Tapi yang jelas saya berpikir bahwa kita bekerja di DPRD memang mengendarai salah satu partai politik. Tapi daulat dan tanggung jawab serta amanah itu diberikan oleh rakyat. Sehingga saya merasa bahwa partai politik sebagai salah satu bagian formal penyelenggara pemerintah harus ikut patuh nurut pada kehendak dan keinginan serta kebutuhan masyarakat. Saya tidak mau daulat ini menjadi miss dalam persepsi ideologi kita.
Saya tidak mau hanya sekedar dikatakan sebagai budak partai, kaula partai, abdi partai, tapi justru saya ingin marwah dan hitoh kita di lembaga DPRD ini betul-betul mewakili masyarakat. Bahwa kita adalah abdi rakyat, bahwa kita adalah kaula rakyat, bahwa kita adalah orang-orang yang menjalankan daulat serta amanah yang dititipkan oleh rakyat kepada kita. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya harus menyampaikan hal demikian karena mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembelajaran politik bagi saya pribadi, bahwa perjalanan mengikuti sebuah perjuangan di dalam politik praktis itu tidak mudah. Ya, apresiasi baik sih Pak dari saya. Ini berarti Bapak walaupun udah ada di meja parlemen tetap setia di garis massa Pak ya. Insya Allah saya tetap berada di barisan rakyat. Oke Pak, satu pertanyaan Pak tentang plafon prioritas tadi Pak. Ya. Apakah itu dari ada serapan juga dari hasil reses bapak-bapak dewan ketika turun ke masyarakat itu? Itu maksud saya. Pertanyaan ini cerdas. Pertanyaan ini membangun narasi berpikir kita bahwa yang tahu tentang kondisi masyarakat salah satunya adalah anggota DPRD. Jika itu tidak dibahas di komisi lebih spesifik, lebih dalam, kita tidak mengidentifikasi atau bahkan lebih jauh memverifikasi apa yang menjadi kebijakan anggaran yang akan kita lemparkan kepada rakyat, sementara yang tahu kondisi rakyat adalah salah satunya adalah kita, ini akan, menurut saya akan kurang maksimal. Ya, Ya, baik Bapak, terima kasih. sama-sama kan. Salam perjuangan.